Kalau di kualifikasi Piala Asia yang senior, saudara-saudara, Malaysia ketemunya Vietnam. Sementara untuk kualifikasi U23 Piala Asia, Malaysia ketemunya Thailand. Sementara Indonesia, saudara-saudara, jodohnya dengan Korea Selatan. Sebelumnya ketemu di Piala Asia U23. Ya kalau jodoh memang nggak kemana, saudara-saudara. Halo saudara-saudara, jumpa lagi dengan komentator gadungan di sini. Dengan komentator yang gadungan. Seperti biasa, saudara-saudara, seperti biasa. Kalau kita sudah bertemu, pasti akan ada yang kita bicarakan, akan ada yang kita perbincangkan, kita ulas, kita analisis, kita cakap, kita bacotin, kita gibahin, kita cangkeman tentang sepak bola di seputaran Asia Tenggara, di negara-negara tetangga, negara-negara sahabat, negara-negara jiran, negara-negara serumpun, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, Filipina, Brunei Darussalam, Singapura, Timor Leste, Australia, Wakanda, Konoha, negara api, negara angin, negara air, negara dongeng, dan sekitarnya. Semua akan kita bicarakan secara fair, secara jujur, secara adil, tanpa muatan politik, tanpa kebencian, tanpa provokasi, hanya berdasarkan fakta dan bukan klaim semata, saudara-saudara. Tidak ada hoax, tidak ada hoax, tidak ada hoax, dan tidak lebay. Baik yang sudah lama sekali maupun yang terkini. Bebas, saudara-saudara, bebas, 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 bebas. Yang penting, sopan. Saudara-saudara, jadi begini, hari Kamis, saudara-saudara, di AFC host di Singapura, di Malaysia, di Kuala Lumpur, saudara-saudara, Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC itu menggelar yang namanya drawing. Drawing untuk pembagian grup, undian untuk pembagian grup kualifikasi Piala Asia U23 tahun 2026, saudara-saudara. Piala Asia 2026 U23 itu nanti akan diselenggarakan di Arab Saudi. Arab Saudi lagi. Perasaan semua pertandingan bola adanya di Arab Saudi ya. Banyak banget duitnya ini. Di Arab Saudi nanti bulan Januari, saudara-saudara. Rencananya tanggal 7 sampai tanggal 25 Januari 2026, saudara-saudara, di Arab Saudi. Dan untuk menuju ke sana nanti pesertanya ada 16 tim. 16 tim itu nanti Arab Saudi otomatis sebagai tuan rumah. Kemudian ada 15 negara yang akan lolos melalui jalur kualifikasi, saudara-saudara. Melalui jalur kualifikasi nanti ada 15 tim. Jadi di kualifikasi Piala Asia berapa ini? U23 ini, saudara-saudara, total ada 44 peserta. Dan dibagi ke dalam 11 grup. Dibagi ke dalam 11 grup, kemudian dibagi lagi ke dalam 4 pot. Nah, drawingnya ya, 11 grup. Nantinya, saudara-saudara, juara-juara grup itu akan otomatis lolos. Dan nanti peringkat kedua, 4 runner up terbaik akan lolos. Dan turnamen ini sistemnya adalah home turnamen, diselenggarakan di 11 kota, di 11 tempat, di 11 negara. Setiap masing-masing grup itu ada yang menjadi tuan rumah. Dan Asia Tenggara itu kebagian banyak sekali jatah tuan rumah, saudara-saudara. Ada Indonesia, ada Myanmar, ada Kamboja, ada Thailand, ada Vietnam. Itu semua menjadi tuan rumah. Walaupun sebenarnya saya sih gak terlalu senang kalau Indonesia menjadi tuan rumah. Kenapa? Karena mental pemainnya tidak terbentuk. mental jago kandang, saudara-saudara. Jadi, tapi ya sudahlah, itu keputusan PSSI. Memang dia pragmatis sih. Pragmatis, inginnya mudah lolos, inginnya menjadi tuan rumah, cari duit di situ. Kemudian keuntungan non teknis ya sudah. Walaupun secara mental itu menurut saya tidak terlalu bagus untuk pemain junior, saudara-saudara. Berdasarkan hasil undian drawing yang sudah dilakukan, saudara-saudara, negara-negara Asia Tenggara itu yang mendapatkan lawan yang bervariasi lah. Ada yang, tapi rata-rata cukup menantang. Tidak ada yang tidak ada yang enak sekali, tidak ada yang ringan sekali, tidak ada ya. Rata-rata berat, menantang lah, saudara-saudara. Kita nggak bisa bilang berat ya, menantang lah, menantang, kompetitif. Itu ya baguslah menurut saya. Itu persaingannya negara-negara Asia Tenggara. Misalnya
Misalnya kita mulai saja, kita sebut saja dari grup B, saudara-saudara. Di situ ada Myanmar yang bertemu dengan Jepang, Kuwait, dan Afghanistan. Kemudian di grup C itu ada Vietnam, ada Yaman, ada Singapura, dan ada Bangladesh. Vietnam dan Singapura dari Asia Tenggara. Kemudian ada lagi grup D, itu Timor Leste di situ bersama dengan Australia, Cina, dan Mariana Island, Kepulauan Mariana. Kemudian di grup E, saudara-saudara, di grup F. Di grup F di sini ada Thailand dan ada Malaysia. Thailand dan Malaysia bersama dengan Lebanon dan Mongolia ada di situ. Kemudian grup G, saudara-saudara, ada Kamboja. Kamboja sebagai utusan Asia Tenggara, di situ ada Irak, kemudian ada Oman dan ada Pakistan. Sementara di grup H itu ada Brunei Darussalam yang bermain dengan Qatar, dengan Bahrain dan dengan India. Sementara di grup J, saudara-saudara, grup J ini, saudara-saudara, di situ ada Indonesia akan menghadapi Korea Selatan, Laos, Indonesia dan Laos dari Asia Tenggara, serta Makau. Makau, saudara-saudara. Sementara di grup K, saudara-saudara, Filipina akan bermain menghadapi Tajikistan, akan bermain menghadapi Syria, dan akan bermain menghadapi Nepal. Dengan tuan rumahnya adalah Thailand menjadi tuan rumah di grupnya, Vietnam menjadi tuan rumah di grupnya, Myanmar menjadi tuan rumah di grupnya, Kamboja menjadi tuan rumah di grupnya, Indonesia menjadi tuan rumah di grupnya. Pembagian grup seperti ini tentu saja 3-4 negara besar Asia Tenggara itu semuanya menghadapi lawan yang tidak mudah. Tidak mudah, saudara-saudara. Walaupun Vietnam menjadi tuan rumah, tapi dia akan bertemu dengan Yaman. Kita ingat, Yaman kemarin di U20 ikut Piala Asia, saudara-saudara. Berarti nanti pemainnya juga kemungkinan besar dari skuad itu. Wah, Yaman. Belum lagi Singapura juga cukup bagus. Mereka sedang membina pemain-pemain mudanya untuk bisa bersaing di level senior, itu juga cukup bagus. Kemudian di grup F tentu saja Thailand dan Malaysia satu grup lagi bersama dengan Lebanon. Lebanon tetap tim yang bagus. Malaysia juniornya juga mempersiapkan diri dengan bagus. Mereka punya program Garuda Harimau Muda, mereka hidupkan kembali. Kemudian Thailand juga, bahkan sejak dari sekarang pun tim U23 Thailand itu sudah beberapa kali menggelar pemusatan latihan dan bahkan sudah menjalani uji coba. Kalau nggak salah nanti sebentar lagi mereka akan uji coba melawan Hong Kong, saudara-saudara. Jadi ini grup yang cukup menantang. Sementara Indonesia tentu saja menghadapi Korea Selatan itu tetap saja bukan pekerjaan mudah. Walaupun akan bermain di Indonesia sebagai tuan rumahnya. Saya nggak tahu apakah main di Jakarta, apakah main di Surabaya, apakah main di Solo, apakah main di Bandung, atau main di Bali, atau main di Ternate. Saya nggak tahu. Tetapi Indonesia akan menjadi tuan rumah di grup J melawan Korea Selatan. Apapun alasannya, walaupun pada edisi sebelumnya kita berhasil mengalahkan Korea Selatan di fase knockout, saudara-saudara. Fase knockout kalau nggak salah itu kita menang adu penalti secara dramatis. Tetapi itu beda timnya. Timnya berbeda dengan tim yang sekarang. Dan kita tahu sepanjang sejarahnya Korea Selatan termasuk sebagai salah satu tim besar di Asia di semua level usia. Dan ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Apalagi hanya juara grup dan peringkat kedua terbaik. Jadi setidaknya kalau ketemu Korea ya nanti imbang itu sudah hasil maksimal, saudara-saudara. Asalkan nanti pada dua pertandingan lainnya lawan Laos dan lawan Mako itu bisa memenangkan pertandingan. Kalau itu terjadi ya kemungkinan besar dua-duanya akan lolos. Saya sih lebih dari satu negara Asia Tenggara yang lolos. Tapi kalau melihat formasi grup seperti ini ya tampaknya saudara-saudara, tampaknya hanya akan ada 3 negara ASEAN yang lolos. Apakah itu Thailand atau Malaysia, kemudian apakah itu Vietnam, apakah itu Indonesia? Kemungkinan itu. Saya sulit membayangkan ada kejutan misalnya Filipina atau Timor Leste atau Brunei Darussalam atau Kamboja atau Myanmar. Ya mungkin Myanmar bisa, tetapi tampaknya agak sedikit berat juga karena di situ ada Jepang. Jadi kemungkinan terbesar dari Asia Tenggara itu setidaknya akan ada 3
akan ada 3 negara yang berpartisipasi di Piala Asia U23 2026 di Arab Saudi bulan Januari 2020. Itu kalau kita melihat bagan hasil drawing, hasil undian secara realistis memang hanya akan ada kemungkinan terbesar 3, kemungkinan terburuk 2. Kemungkinan terbesar 3, kemungkinan terburuk 2. Tetapi bukan berarti peluang negara Asia Tenggara lain untuk lolos itu tertutup. Seperti yang saya bilang, Myanmar atau Kamboja atau Filipina itu masih ada, karena sepak bola pada hakikatnya bukan matematika, bukan ilmu pasti, bukan sains yang rumusnya selalu bisa digunakan dengan tepat. Yang paling penting adalah berusaha saja, karena kalau semua negara, ada banyak negara Asia Tenggara yang tampil di level Asia itu bagus. Sudah saya sekali lagi berkali-kali mengatakan dan tidak akan pernah bosan supaya negara Asia Tenggara itu maju bersama, jangan saling gontok-gontokan, jangan saling hina menghina, jangan saling jelek menjelekan, jangan saling sikut menyikut. Rivalitas cukup 90 menit di lapangan. Setelah itu ya biasa aja. Gak usah saling bikin berita hoax. Gak usah saling sebar fitnah. Gak usah lebay. Biasa aja, santai. Kalau kita maju bersama itu bagus bagi perkembangan sepak bola di kawasan. Indonesia yang di level U23 ini, saudara-saudara, itu akan ditangani oleh Gerald van den Berg, salah satu pelatih dulu waktu jadi pemain dia cukup bagus lah, pemain yang cukup sukses di Belanda saja. Sekarang dia menjadi pelatih spesialis junior dan dia ditunjuk untuk menjadi pelatih tim nasional Indonesia U23. Nanti ini Gerald van den Berg ini dia merencanakan akan mulai menggelar pemusatan latihan mulai bulan Juni ini, saudara-saudara. Dan materi-materi pemainnya itu sebagian besar, mayoritas adalah jebolan Piala Asia U20 yang kemarin. Pasukannya Indra Sapri yang tempo hari itu, saudara-saudara. Pemain-pemain itu ya seperti misalnya Ikram Al-Ghifari. itu pemain-pemainnya seperti itu. Kemudian seperti misalnya Kadek Arel Aripiatna, Doni Tri Pamungkas, kemudian Jens Reven, Welber Jardim, kayak begitu, saudara-saudara. Victor Detam, Ananda Raihan, kemudian Tim Geipen, Dion Max yang waktu itu dinaturalisasi tetapi gak sempat digunakan untuk tim nasional U20 karena pendaftarannya sudah berakhir. Kemungkinan mereka akan bermain. Kemudian Ronaldo Kuate, saya nggak tahu ya apakah dia akan dilirik untuk bermain atau tidak karena usianya juga masih memenuhi syarat ke situ. Kemudian pemain seperti Ivar Yenel, Rafael Strijk itu secara usia masih bisa sebenarnya. Tapi saya nggak tahu apakah mereka akan dipanggil ke situ. Termasuk juga pemain seperti Marcelino Ferdinand itu secara usia masih masuk. Masih masuk. Bahkan pemain seperti Justin Hubner pun secara usia itu juga masih masuk. Termasuk Elkan Bagot, itu juga secara usia itu masih masuk. Tetapi saya nggak tahu apakah mereka akan dipanggil atau tidak. Tetapi yang paling jelas adalah tim yang akan backbone-nya, saudara-saudara, adalah pemain jebolan U20 yang kemarin, saudara-saudara. Termasuk si Mesal Hamzah itu yang sekarang main di Thailand kalau nggak salah. Melihat ya peluang ini, tim ini besar, kita main di kandang. Itu dia, pemain di kandang itu peluangnya cukup besar karena kita tahu sendiri Indonesia adalah jago kandang. Tim nasional Indonesia jago kandang. Kenapa? Karena terbiasa main di kandangnya. Itu secara pragmatis memang akan lebih mudah, saudara-saudara, dibandingkan kita bermain tandang. Tetapi secara mental ini menurut saya tidak terlalu bagus lah kalau kita selalu sedikit-sedikit jadi tuan rumah, sedikit-sedikit jadi itu. Jadi mental apalagi pemain muda itu mentalnya dia butuh ditempa mental. Main di mana aja dia harus bisa. Nah, ini yang menjadi permasalahannya. Kalau kita terlalu sering main di kandang itu ya nanti ketika dia senior ya seperti yang terjadi dengan tim nasional senior kita ketika main tandang, main ke Cina kita kalah, main ke Australia kita kalah, main ke
Bahrain imbang, main ke Saudi imbang. Jadi itu mental-mental seperti itu yang sebenarnya menurut saya sangat disayangkan sekali kalau kita selalu berusaha untuk menjadi tuan rumah. Kita harus mencontoh misalnya Korea, misalnya Jepang, bahkan Uzbekistan sekalipun itu saudara-saudara, itu jarang sekali mereka menjadi tuan rumah. Ya beberapa kali menjadi tuan rumah, tetapi ya tidak sesering Indonesia, tidak sesering Thailand, tidak sesering Vietnam, apalagi Jepang itu hampir nyaris sama sekali mereka nggak pernah mau jadi tuan rumah. Begitu pula Korea. Tetapi itu nanti hasilnya pemain itu terbentuk, mentalitas mereka terbentuk, mereka main di mana saja, apakah home, apakah away itu akan bagus. Jadi pemain yang bermental yang bagus sekali karena dia akan terbiasa menghadapi tekanan supporter musuh. Sebaliknya pemain yang sering bermain di kandang itu nanti mentalnya ketika dia akan keluar main main away itu akan susah saudara-saudara karena mereka tidak terbiasa menghadapi tekanan supporter lawan. Saudara-saudara, itu tadi pembahasan kita hari ini, saudara-saudara. Kita sudah bicara panjang lebar dari A sampai Z, dari barat sampai ke timur, dari utara sampai ke selatan, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Miangas, dari San Francisco sampai New York, dari London sampai Istanbul. Semua sudah kita ulas, semua sudah kita cakap, semua sudah kita perbincangkan. Hari ini tadi saudara-saudara, di edisi kali ini kita tadi membicarakan tentang kualifikasi Piala Asia U23, hasil drawing yang diselenggarakan oleh Konfederasi Sepak Bola Asia AFC di markas besarnya di Kuala Lumpur hari Kamis ya. Hari Kamis kemarin saudara-saudara, tanggal 29 Mei 2025, kualifikasi Piala Asia U23 untuk Piala Asia U23 2026 bulan Januari di Arab Saudi. Kualifikasi kali ini saudara-saudara ada 44 peserta dibagi menjadi berapa ya? 11 grup kalau nggak salah saudara-saudara. Dibagi menjadi 11 grup dan juara grup, 11 juara grup akan otomatis lolos ke Piala Asia U23, sementara 4 runner up terbaik akan lolos. Jadi total ada 15 tim peserta yang akan lolos plus 1 tuan rumah. Jadi semuanya akan ada 16 seperti edisi sebelumnya dia waktu turnamen di Qatar yang Indonesia berhasil mencapai ke semifinal. Ini sekarang kualifikasinya dan Indonesia akan menjadi tuan rumah tergabung bersama Korea Selatan, tergabung bersama Laos, tergabung bersama Macau. Sementara Malaysia akan bergabung bersama Thailand dan Lebanon dan Mongolia. Grup yang cukup berat akan main di Thailand. Kalau Indonesia tadi akan main di Indonesia. Sementara Vietnam itu akan bertemu dengan Yaman, Singapura, dan Bangladesh. Mainnya di Vietnam, saudara-saudara. Dan ini nanti akan menarik karena di edisi sebelumnya Indonesia lolos, kemudian Malaysia juga lolos, kemudian Thailand juga lolos, dan Vietnam juga lolos. Dan Indonesia dan Vietnam mampu lolos ke fase knockout. Waktu itu Indonesia sempat mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti yang dramatis itu, saudara-saudara. Dan sekarang Indonesia skuad baru asuhan Gerard Vandenberg dengan pemain-pemain yang kemarin jebolan U20, saudara-saudara, seperti Jens Raven dan siapa itu namanya, Welber Jardim dan kawan-kawan, saudara-saudara. Ya, semoga saja seperti edisi-edisi sebelumnya ada banyak negara Asia Tenggara yang pada akhirnya akan berpartisipasi di Piala Asia U23. Itu bagus karena bagaimanapun juga sebagai sesama regional, konfederasi, subkonfederasi di Asia Tenggara, kita harus saling mendukung. Kalau semuanya maju bagus bersama kan itu bagus, kalau kualitasnya sama-sama meningkatkan itu bagus. Dan saya rasa sudah cukup ya pembahasan kita kali ini. Kalau ada salah-salah ya mohon maaf. Namanya juga gadungan, saudara-saudara. Wajar kalau gadungan itu salah. Tetapi kalau benar berarti sebuah kebenaran. Kalau saudara-saudara merasa channel ini bermanfaat, berguna,
menghibur, menginspirasi, silahkan like, share, and subscribe. Tapi kalau tidak, saudara-saudara, abaikan saja, skip, jangan ditonton. Tetapi jangan nyampah, jangan membuat komentar-komentar yang menghina, menghujat, melecehkan, merendahkan orang maupun negara lain. Jangan bikin hoax. Dan nggak usah lebay, santai aja, ini hanya bola. Kita cari teman, bukan cari musuh. Ikuti juga akun media sosial Komentator Gadungan, ada di Instagram, ada di Facebook, dan ada di TikTok yang bukan TikTok Shop, saudara-saudaraku semuanya. Oke. Sampai bertemu lagi di edisi-edisi berikutnya dengan tema-tema yang jauh lebih tidak bermanfaat, dengan tema-tema yang jauh lebih tidak berguna, dengan tema-tema yang jauh lebih membagongkan. Salam olahraga dan merdeka!